Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, iman, sehat sehingga kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan online ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelum kita mulai materi pembelajaran, alangkah baiknya mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Maharena Sofia Nanda Putri dengan NIM 193141134, 2. Laili Kusniati NIM 193141135, 3. Tarisa Diela Saputri NIM 193141136, 4. Anggita Yudiarti NIM 193141137, dan yang kelima Laila Suhrufi Janah dengan NIM 193141138. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai kinetika reaksi kimia. Jadi, apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama ada pengertian laju reaksi, kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, 3. Persamaan laju reaksi, 4. Pengertian orde reaksi, 5. Metode orde reaksi, dan yang terakhir nanti kita akan membahas latihan-latihan soal. Nah, ini ada sedikit kata dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi, Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangon karsa tutpuri handayani, yang artinya di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan praaksara dan ide. Jika dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan atau arahan. Semoga kata-kata ini bisa memotivasi kita semua yang nantinya akan menjadi guru. Amin. Nah, sebelum memasuki subbab-subbab selanjutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kinetika kimia. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Itu adalah pengertian dari kinetika kimia. Dan yang selanjutnya nanti akan membahas laju reaksi yang akan disampaikan oleh teman saya di slide berikutnya. Laju reaksi merupakan ukuran perubahan konsentrasi dalam satuan waktu. Laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi molar salah satu reaksi atau laju pertambahan konsentrasi salah satu produk dalam satuan waktu. Contohnya adalah seperti berikut. Perhatikan reaksi berikut ini. A, B. Di sini dijelaskan bahwa A sebagai pereaksi dan B adalah sebagai produk. Laju reaksi dapat diukur dengan menghitung pengurangan konsentrasi A tiap satuan waktu atau pertambahan konsentrasi B tiap satuan waktu. Dijelaskan seperti berikut ini. VA sama dengan delta dibagi delta per delta T per VB sama dengan ditambah delta B dibagi delta T. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang kedua adalah pengaruh luas bidang sentuh terhadap laju reaksi. Jadi, luas bidang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Suhu juga dapat mempengaruhi laju dalam reaksi. Yang keempat adalah pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Dan yang terakhir adalah pada kondisi tertentu masing-masing reaksi memiliki karakteristik laju masing-masing yang ditentukan oleh sifat kimia reaktan. Oke, baik. Di sini saya akan membahas terkait persamaan laju reaksi. Apa itu persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan kuantitatif antara laju reaksi dengan konsentrasi pereaksi. Secara umum, untuk reaksi misalnya A plus B menjadi C plus D, maka dapat dituliskan persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, yaitu dengan V sama dengan persamaan laju reaksi, lalu K adalah tetapan laju reaksi, lalu huruf A yang dikurung siku ini merupakan konsentrasi zat A, sedangkan huruf B yang di siku merupakan konsentrasi zat B, lalu pangkat M adalah orde reaksi atau tingkat reaksi terhadap A. Selanjutnya, pangkat N adalah orde reaksi atau tingkat reaksi terhadap B. Dan yang terakhir, pangkat M plus N adalah orde reaksi atau tingkat reaksi total. Nah, orde reaksi ini nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang orde reaksi. Jadi, orde reaksi itu adalah besarnya pengaruh konsentrasi per reaksi terhadap laju reaksi. Orde reaksi dapat ditentukan berdasarkan data percobaan dengan menggunakan persamaan umum laju reaksi. Jadi, untuk menentukan orde reaksi, ada cara untuk menentukan orde reaksi. Cara yang pertama adalah memilih dua data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Yang kedua adalah bandingkan dua data percobaan tersebut dengan memasukkannya ke dalam persamaan umum laju reaksi. Jadi, jika kita akan mencari orde reaksi, rumus yang kita gunakan adalah rumus laju reaksi. Hanya saja kita membandingkan antara dua percobaan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini reaksi A ditambah reaksi B itu menjadi AB. Nah, dari reaksi tersebut kita memperoleh data sebagai berikut. Yang pertama itu konsentrasi A sebesar 0,01, konsentrasi B sebesar 0,02 dan besar laju reaksinya itu 0,4 mol per detik. Begitu juga seterusnya yang nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Rumus persamaan laju reaksi itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, V di sini ini kecepatan ya, bukan volume. Dan untuk pangkatnya di sini kalau dari penjelasan sebelumnya itu menggunakan M sama N, tapi di sini saya menggunakan X dengan Y. Ya nggak apa-apa kan, sama aja ya.
Nah, tugas kita itu mencari besar X dan Y agar kita dapat menentukan persamaan laju reaksi dengan benar. Nah, untuk mencari orde A, langkah pertama kita cari dulu besar konsentrasi B yang sama. Kalau ada yang sama, kita pilih yang sama. Bisa kita lihat konsentrasi B yang sama itu di reaksi pertama dan reaksi kedua. Besarnya sama-sama 0,02 maksudnya. Nah, sekarang kita masukkan pada rumus. V1 dibagi V2 sama dengan 0,04 dibagi 0,8 sama dengan K dikali 0,01 pangkat X dikali 0,02 pangkat Y dibagi K kali 0,02 pangkat X dikali 0,02 pangkat Y. Ini disesuaikan ya, kalau kan ini reaksi 1 berarti konsentrasi A dan B nya juga di reaksi 1 yang ini. Kalau reaksinya 2 ya di nomor 2. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini ada yang sama. Jadi kita bisa menghilangkan K dihilangkan. Kemudian 0,02 pangkat Y-nya juga bisa dihilangkan kan karena sama ya. Nah, sekarang 0,04 dibagi 0,8 itu hasilnya setengah. Kemudian 0,01 pangkat X dibagi 0,02 pangkat X itu hasilnya setengah X. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya kan sudah ketemu 1 ya. Sekarang kita cari orde B-nya. Sama juga caranya. Kita cari besar konsentrasi A yang sama. Kita bisa lihat di kolom. Konsentrasi A yang sama itu di reaksi nomor 1 dengan nomor 3. Itu sama-sama besarnya 0,01. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus seperti yang tadi ya. V1 dibagi V3 sama dengan 0,04 dibagi 0,08 sama dengan K dikali 0,01 pangkat 1, kan X-nya tadi udah 1 ya. Ini bisa ditulis bisa enggak karena cuma 1 pangkatnya. Dikali 0,02 pangkat Y dibagi K dikali 0,01 dikali 0,08 pangkat Y. Kita bisa lihat lagi di sini ada yang sama, jadi kita bisa menghilangkan K hilang. Kemudian 0,01 pangkat 1-nya juga hilang. Nah, jadi 0,04 dibagi 0,8 ini sama dengan setengah, dan 0,02 pangkat Y dibagi 0,08 pangkat Y itu sama dengan 1/4 Y, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kan udah ketemu dua-duanya nih. X-nya tadi 1, Y-nya tadi 2. Sekarang kita masukkan pada rumus persamaan laju reaksi. V, jadi persamaan laju reaksinya ini ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1, X-nya 1, dikali konsentrasi B pangkat 2. Nah, ini tadi. Oke, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal orde reaksi dari data berikut ini. Pada reaksi 2A plus B sama dengan C. Diperoleh data sebagai berikut. Bisa dilihat ya datanya. Oke, kita masuk ke rumus. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M
dikali konsentrasi B pangkat N. Ini harusnya ada pangkat N-nya. Maaf, ada kesalahan. Kita masuk ke perbandingan. V1 per V2 sama dengan K1 per K2 dikalikan konsentrasi A1 per konsentrasi A2 pangkat M kali konsentrasi B1 per konsentrasi B2 pangkat N. Kita masukkan datanya 0,04 per 0,08 sama dengan K1 per K2 dikalikan konsentrasi 0,2 per 0,2 pangkat M kali konsentrasi 0,2 per 0,4 pangkat N. Memperoleh hasil 1/4 sama dengan 1. 1 ini karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3 itu sama. Jadi tadi 1/4 sama dengan 1 dikali konsentrasi 1/2 pangkat Wabillahi taufiq wal hidayah. sama dengan 1/4 warahmatullahi wabarakatuh. sama dengan 1 per konsentrasi 1/2 pangkat M. Jadi M-nya sama dengan 2. Orde A, M-nya adalah 2. Oke, kita mencari orde B atau N-nya. Kita masuk ke perbandingan lagi. V2 per V3 sama dengan K2 per K3 dikalikan konsentrasi A2 per A3 pangkat M dikali konsentrasi B2 per B3 pangkat N. Kita masukkan datanya 0,08 per 0,032 sama dengan K2 per K3 dikali konsentrasi 0,2 per 0,4 pangkat M dikali konsentrasi 0,4 per 0,4 pangkat N. Memperoleh hasil 1/2 sama dengan 1 dikali konsentrasi 1/2 pangkat N. 1/2 sama dengan konsentrasi 1/2 pangkat N. Jadi N sama dengan 1. Orde B-nya N-nya adalah 1. Jadi total dari orde reaksinya adalah M plus N sama dengan 2 plus 1 memperoleh hasil 3. Jadi orde reaksinya adalah 3.